Oke, kali ini kita akan membahas lanjutan dari mengukur pendapatan nasional bagian kedua ya. Untuk kuliah ekonomi makro ya. Jadi ada beberapa komponen PDB, produk domestik bruto ya. Nah, produk domestik bruto adalah total pengeluaran di suatu negara ya. Jadi ada empat komponen yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Ekspor neto itu ekspor dikurang impor ya. Kalau dia surplus berarti ekspor neto ya. Kalau dikurang-kurangnya. Komponen-komponen ini nantinya akan menjadi PDB, produk domestik bruto, yang dilambangkan dengan Y. Y itu artinya pendapatan. Jadi pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah belanja pemerintah ditambah ekspor neto ya, atau net ekspor. Ini ini karena ada ekspor neto, ini berarti perekonomiannya terbuka ya dengan negara lain. Sama kita bahas konsumsi. Konsumsi adalah pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Bagi penyewa, konsumsi mencakup biaya sewa. Bagi pemilik rumah, konsumsi adalah nilai dari sewa rumah, tapi bukan harga pembelian rumah. Maksudnya gimana? Jadi konsumsi itu adalah barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat di suatu negara. Nah, kalau contohnya untuk perumahan agak beda nih. Contohnya itu adalah jika kita bayar sewa, itu hitungnya konsumsi. Misalnya kalian ngekos atau sewa apartemen, itu dihitungnya sebagai konsumsi. Itu beda. Teman, kalau kalian beli rumah, itu beli rumah baru, maka itu masuknya kayak di investasi bukan konsumsi. Jadi konsumsi itu adalah kita sewa atas rumah itu, karena kita nggak memiliki ya, kita cuma hak sewa untuk berapa tahun atau berapa bulan sekian. Jadi ini untuk biaya perumahan ya. Contohnya investasi. Adalah pengeluaran untuk barang-barang yang akan digunakan di masa depan untuk memproduksi lebih banyak barang. Jadi dia pengeluaran untuk barang-barang yang bisa memproduksi barang lain. Contohnya adalah masuk pengeluaran untuk peralatan modal, misalnya mesin, terus juga peralatan equipment ya, mesin peralatan, atau infrastruktur berupa pabrik, gedung perkantoran, dan rumah. Dan juga persediaan. Ini dia sudah diproduksi tapi belum dijual. Maksudnya gimana? Jadi kalau investasi, dia beli barang untuk memproduksi barang dan jasa. Contohnya kita beli barang, misalnya kita beli rumah. Rumahnya ini dipakai buat untuk kegiatan operasional seperti itu, dijadiin gedung perkantoran itu, atau kita bikin pabrik itu. Kita bikin pabrik, pabriknya itu memproduksi barang dan jasa. Contohnya pabrik sepatu memproduksi sepatu. Atau kita beli rumah, rumahnya itu buat jasa untuk production house, jasa editing video seperti itu kan. Nah, itu dimasukkan adalah investasi, dia mau beli barang tujuannya untuk produksi lebih banyak barang lagi. Sama seperti peralatan juga. Tujuannya misalnya beli mobil, tujuan investasi mobilnya itu nanti bakal kita pakai buat kegiatan operasional di kantoran gitu. Sama persediaan, contohnya tadi
kan satu pabrik sepatu. Nah, sepatu yang udah diproduksi itu masuk ke investasinya kalau dia berdijual gitu. Paham ya? Beda dari konsumsi sama investasi. Investasi adalah barang yang akan digunakan di masa depan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, investasi ini bukan berarti membeli saham dan obligasi. Apakah kita beli saham dan obligasi itu adalah investasi? Ini beda ya di ekonomi sama investasi di finance keuangan. Di investasi di keuangan atau finance saham atau obligasi. Kalau investasi di ekonomi itu maksudnya adalah membeli kayak pabrik, terus beli kantor, rumah, tanah seperti itu ya. Jadi dia membeli dalam bentuk barang ya, yang tujuannya untuk memproduksi barang dan jasa lain. Kalau belanja pemerintah apa? Bedanya tadi kan konsumsi belanja dari masyarakat. Nah, kalau belanja pemerintah adalah semua pengeluaran barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Itu tidak termasuk pembayaran transfer. Pembayaran transfer artinya apa? Contohnya untuk bantuan langsung tunai atau dana pensiun pegawai negeri sipil. Karena itu kan pembelian barang dan jasa. Itu. Itu masuknya kayak transfer payment ya. BLT. BLT itu kan kayak transfer payment dari pemerintah ke masyarakat ya. Distribusi pendapatan ya. Nah, jadi barang dan jasa yang dibeli sama masyarakat. Contohnya gimana? Contohnya perusahaan, contohnya kayak suatu negara mengadakan makan bergizi gratis atau beli barang berupa makan untuk di sekolah-sekolah dari RJ, SMP sampai SMA itu termasuk sebagai belanja pemerintah. Beda ya. Nah, yang bayaran transfer ini transfer payment. Jadi transfer payment, jadi kalau BLT kan kayak pemerintah ngasih uang ke masyarakat. Tuh. Cuman itu tidak termasuk dalam belanja pemerintah. Nah, payment. Yang dimaksud adalah dia ngebeli barang dan jasa. Jadi untuk makan bergizi gratis itu untuk program pemerintah Indonesia itu masuk ke belanja pemerintah ya. Sedangkan yang BLT itu nggak termasuk ya, karena itu transfer payment. Nah, ekspornya itu apa? Ekspor dikurang impor. Jadi ekspor merupakan dia memproduksi untuk dijual di luar negeri. Jadi memproduksi barang dan jasa di perekonomian untuk dijual ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kita membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh luar negeri. Gitu. Jadi ekspor kita produksi sepatunya itu nanti diekspor ke luar negeri. Impor juga sama. Misalnya dari negara Singapura dia memproduksi pesawat atau mobil, nanti mobilnya diimpor ke Indonesia seperti itu ya. Kalau kita ekspor ke Singapura, kita ekspor sepatu seperti itu. Contohnya ya. Nih PDB Indonesia dan komponennya. Jadi di sini ada Y pendapatan, C konsumsi, I investasi, G adalah gaji pemerintah, ekspor sama impor ya. Ekspor sama impor ya. Ekspor, ekspor. Jadi Y pendapatan. Jadi ini adalah pendapatan dalam triliun ya. Pendapatan tahun 2023 PDB Indonesia 2.892 triliun rupiah. Kalau dibuat per kapitanya sekitar 74.974.000 per tahun gitu.
Ini dalam ribuan ya. 74.000 artinya 74 juta ya. Nah dia dalam ribuan ya. Seperti itu. Kalau ini artinya 20.000 triliun atau di atasnya triliun, 20.000 triliun ya, 20.000 triliun paling tinggi kan triliun ya. Nah kalau yang ini dalam juta, 74 juta bacanya, cuman baca sini 74.000, itu artinya 74 juta pendapatan per kapita per tahun 2023. Konsumsinya 11.370 triliun. Itu konsumsi di Indonesia itu mengacu 54% dari total perekonomian ya. Tinggi ya, tinggi ya, dari konsumsi. Terus juga per kapitanya di pendapatan per orangnya rata-rata 40.800.000 untuk konsumsi ya. Investasinya 6.376 triliun atau sekitar 30,52% dari total produk domestik bruto, dari total perekonomian investasinya, atau sekitar 22.883.000 untuk investasi per kapita. Belanja pemerintah 1.545 triliun atau 7,45% dari total perekonomian atau total pendapatan atau pengeluaran dari produk domestik bruto di seluruh negara atau sekitar 5.582.000 rupiah. Untuk di sini masuk kecil yang di bawah 10% untuk belanja pemerintah. Lalu ekspornya ini adalah 4.543 triliun di Indonesia atau sekitar 21,75%. Jadi 21,75% dari total PDB atau sekitar ekspornya 16.304 atau 16.304.000 per kapitanya yang pertama. Impornya minus 4.000 triliun. Kenapa dia minus? Karena dia impor ya kan, rumusnya tadi ekspor, ekspor kurang impor, impornya ini minus. Jadi impornya sekitar 19,53% dari total perekonomian atau 14.676.000. Nah, di sini ada ini ya, kesalahan error statistik ya. Jadi errornya sebesar 5%, 5,43%. Jadi dari data ini ada errornya sekitar 5,43%. Itu dengan komponen diri Indonesia. Nah, terus ada yang disebut PDB real sama PDB nominal. Bedanya apa? Inflasi dapat mendistorsi variabel ekonomi seperti PDB. Kita memiliki dua versi PDB, satu yang dikoreksi inflasi PDB real dan yang lainnya adalah PDB nominal yang tidak dikoreksi inflasi. Jadi PDB nominal nilai output menggunakan harga saat ini. Sebab nominal PDB tidak dikoreksi inflasi maksudnya gimana? Jadi PDB real itu dia sudah dikoreksi inflasi artinya apa? Dia tidak memperhatikan kenaikan harga seperti itu. Jadi yang mau kita lihat PDB real itu pakai PDB real itu pakai harga konstan. Jadi yang dilihat buat barang dan jasa. Misalnya kita mau lihat PDB real 2023 cuman pakai harga dasarnya harga dasar tahun 2015 gitu. Karena kita mau lihat pertumbuhan barang dan jasanya, kita nggak mau lihat dari kenaikan harganya. Jadi udah dikoreksi sama inflasi. Sedangkan kalau PDB nominal itu sudah masuk inflasi di dalamnya. Jadi PDB nominal itu menghitung jadi kenaikan harga sama kenaikan barang dan jasa. Soalnya kan makin lama dari tahun 2015 ke 2023 misalnya, pasti harga barang kan udah inflasi naik.
Makanya naikkan harga barang ini dihitung pada PDB nominal. Sedangkan untuk perhitung PDB real biasanya pakai tahun konstan. Misalnya tahun acuannya misal tadi 2015. Jadi asumsi dengan harga yang sama apakah barang dan jasanya meningkat. Jadi tujuannya PDB real untuk melihat produktivitasnya gimana barang dan jasanya. Jadi PDB real menggunakan harga dasar karena udah dikoreksi inflasi. Jadi dia sudah dikurangi dengan inflasinya. Contoh PDB nominal nih. PDB nominal di sini ada nasi uduk sama teh manis. Tahun 2022 harga nasi uduk 10.000, harga teh manis 2.000. 2023 harga nasi uduk 11.000, harga teh manis 2.500. 2024 harga nasi uduk 12.000 rupiah, harga teh manis 3.000 rupiah. Hitungan PDB-nya nominal adalah kita ngitung pakai harga tiap tahun. Nah, di sini key-nya adalah kuantitasnya. Di sini ada 4 nasi uduk tahun 2022, 5 masuk uduk tahun 2023, 6 nasi uduk 2024. Teh manisnya ada 10 teh manis 2022, 11 teh manis 2023, sama ada 12 teh manis 2024 ya. Contohnya produksinya hanya nasi uduk dan teh manis ya untuk sederhanakan. Jadi 2022 jadi 10.000 dikali 4 ditambah 2.000 kali 10. Dan PDB nominal satu itu adalah 60.000 rupiah. Tahun 2022 atau 2023 adalah 11.000 kali 5 ditambah 2015, 2.500 kali 11 sama dengan 8.500. Menuju 2024 itu 12.000 kali 6 ditambah 3.000 kali 12, 108.000. Ini adalah PDB nominal. Nah, di sini yang dilihat kenaikannya ini adalah 37,5% dari 2022, 2023, 2023, 2024 kenaikannya 30,9%. Nah, ini kenaikannya beserta kenaikan harga ya. Kalau PDB real gimana? Kita bikin acuan harganya sama. Jadi harganya pakai harga tahun 2022. Harga nasi uduknya 10.000, harga teh manisnya 2.000. Jadi kita lihat perubahan kuantitasnya doang. Jadi 2022 PDB real dengan gunakan tahun dasar 2022 sebagai tahun dasar 2.000 kali 4 ditambah 2.000 kali 10, 60.000. 10.000 kali 5 tambah 2.000 kali 11, 72.000. Ini tahun 2023. Tahun 2024 10.000 kali 6 tambah 2.000 kali kuantitasnya 12, 80.000. Ini asumsi harganya konstan ya, pakai harga acuan tahun 2022. Yang berubah adalah kuantitasnya. Nah, di sini bisa dilihat kenaikan dari barang dan jasanya tahun 2022, 2023 20%, tahun 2023 ke 2024 16,7%, lebih sedikit ya karena dia cuma itu perubahan barang dan jasanya, dia cuma untuk perubahan produktivitasnya. Jadi ini perbedaan PDB nominal sama PDB real. PDB nominal ini lebih tinggi dari PDB real karena dia ada inflasi di sini. Kalau PDB real sudah dikoreksi sama inflasi, sudah dikurangi inflasi. Jadi cuma ngitung perubahan barang dan jasanya. Makanya itu kecil. PDB nominal diukur dengan harga berlaku, sedangkan PDB realnya pakai harga konstan atau dasar sampai 2022. Nih, dilihat nih perubahannya. Jadi PDB-nya sudah dikoreksi inflasi. PDB real dia cuma peningkatannya 20% di tahun 2022, 2023, 2023, 2024, 16,7%. Sedangkan PDB nominal kenaikannya 37,5% karena ada kenaikan harga tadi, harga nasi uduk sama harga teh manis. 2023, 2024 juga 39% karena tadi ada kenaikan harga. PDB nominal mencerminkan harga dan kuantitas, sedangkan PDB real dia cuma lihat jumlah perubahan produk domestik bruto pada harga konstan. Terus itu dengan kata lain, di sini PDB real inflasinya nol.
diasumsikan tidak ada inflasi, jadi dari koreksi inflasi. PDB deflator. Jadi deflator PDB adalah ukuran tingkat harga secara keseluruhan. PDB deflator 100 kali PDB nominal dibagi PDB real. PDB nominal dibagi PDB real. Jadi salah satu cara untuk mengukur tingkat inflasi ekonomi adalah dengan menghitung deflator PDB dari satu tahun ke tahun lainnya. Jadi cara mengukur inflasi salah satunya pakai PDB deflator. Jadi PDB nominal dibagi PDB realnya dikali 100. Itu ini adalah buat mengukur inflasi. Tadi kan ganti PDB real sudah dikoreksi inflasi. Kalau PDB nominal dia perubahan harganya sudah dihitung karena ada inflasinya. Jadi untuk hitung inflasinya tinggal PDB nominal dibagi PDB real kali 100 sama dengan PDB deflator. Cara hitungnya gimana nih? Nih, PDB nominal dibagi PDB real pada tahun 2022 harganya sama, maka 100 artinya apa? Tidak ada inflasi karena harganya sama ya. 2023 8,5, di sini 72.000. Di sini PDB inflatornya 114,6%, artinya ada inflasi 14,6%. 2024 PDB inflatornya 108,6, artinya ada inflasi sebesar 12,20%. Hitungnya gimana tadi? 2022 100 kali 60.000 bagi 60.000 hasilnya 100 itu ya. Yang 2023 100 kali 2.500 begitu juga 2.000 yang ini tambah dengan 114,6. Yang 2024 100 kali 108.000 dibagi 4.128,6. Jadi kita bisa melihat PDB deflator ya ini. Jadi tahun 2002 2023 dan itu inflasinya 14,6% dari PDB deflator yang dihitung perbedaannya 114 kurang 1. 2003 2024 12,2% inflasinya itu. Di totalnya dari 2002 ke 2024. Nah, seperti itu. Saya bilang PDB deflator, jadi PDB nominal dibagi PDB real. Nah, jadi PDB, produk domestik bruto memang tidak mengukur kualitas lingkungan. Tadi kan yang diukur kan cuma konsumsi, investasi, belanja pemerintah, sama ekspor impor ya. Cuma dia nggak ukur kualitas lingkungan hidupnya gimana, kualitas lingkungan hidupnya, waktu luangnya gimana. Jadi kan yang diukur kan waktu produktif bekerja doang ya. Kualitas lingkungannya nggak diukur. Terus aktivitas non pasar maksudnya apa? Aktivitas di luar pasar contohnya seperti pengasuhan anak yang diberikan orang tua pada anaknya di rumah. Jadi kan kalau kita ngasuh anak kan kita kan nggak dibayar ya. Nah itu PDB produk domestik bruto nggak ngukur itu. Terus nggak ngukur distribusi pendapatan yang adil. Jadi kan kita cuma ngukurnya konsumsi, investasi, gaji pemerintah, sama ekspor, ikut impor. Kan nggak tahu apakah pendapatannya itu adil atau rata seperti itu di masyarakat. Seperti itu. PDB ini nggak ukur distribusi pendapatan adil, diukurnya pakai gini indeks ya. Kalian grup. PD gue nggak ukur. Nah, lalu mengapa mempelajari produk domestik bruto itu penting? Ya, ini terakhir ya. Jadi PDB yang lebih besar, produk domestik lebih besar memungkinkan suatu negara menyediakan sekolah yang lebih baik, lingkungan yang lebih bersih, kesehatan yang lebih baik, dan lainnya. Jadi banyak indikator kualitas hidup lain yang berkorelasi positif dengan produk domestik bruto. Walaupun PDB nggak mengukur kualitas lingkungan, waktu luang, terus aktivitas non pasar untuk ngasuh anak atau distribusi pendapatan yang adil. Cuma negara yang ekonominya PDB-nya besar, produk domestik brutonya besar, pasti mereka sanggup
menyediakan sekolah yang lebih baik, sekolah dan universitas yang lebih baik. Misalnya universitas masuk ke top 1.000 dunia karena produk logistiknya sebetulnya besar, dibantu oleh pemerintah yang dari bantu pemerintah seperti itu. Terus juga lingkungannya juga lebih bersih. Jadi negara dengan perekonomian lebih baik, maka tata kelolanya lebih bagus, tata kelola kotanya, lingkungannya juga lebih bersih. Kesehatannya juga lebih baik. Jadi misalnya dijamin kesehatannya seperti itu seperti pemerintah atau masyarakatnya juga punya pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Jadi dia sanggup bayar biaya kesehatan yang mahal seperti itu karena PDB-nya besar. Jadi itu adalah pentingnya PDB ya. Jadi walaupun PDB tidak mengukur hal-hal ya seperti ini, kualitas lingkungan waktu luang, aktivitas non pasar sama diskusi pendapat adil. Cuman kalau PDB-nya tinggi pasti kualitas hidupnya lebih baik masyarakatnya. Gitu. Ya, kuliah hari ini. Terima kasih.